Di sebuah lorong universitas nampak Sidik sedang membuka amplop berisi sebuah surat pemberitahuan dari universitas yang dimana ia mengenyam bangku pendidikan selama ini. Rupanya surat itu berisikan undangan wisuda untuk para orang tua mahasiswa dan mahasiswi universitas tersebut yang akan segera melangsungkan wisuda. Ia melipat kembali surat itu, dan memasukkannya ke dalam tas. Lantas ia pun berjalan menuju taman yang ada di samping kampus. Ia duduk di sebuah bangku yang letaknya berada di bawah pohon beringin. Dadanya terasa sesak, hari wisuda yang sangat dinanti-nanti oleh mahasiswa dan mahasiswi itu, terasa biasa saja baginya. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Kedua orang tua Sidik meninggal dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi 2 tahun lalu. Saat itu orang tuanya hendak pergi ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan keponakannya. Namun nahas, di tengah perjalanan, kereta yang ditumpangi mereka anjlok. Dan kedua orang tua Sidik pun dinyatakan sebagai korban tewas dari peristiwa nahas itu. Sidik masih ingat saat itu ia sedang ada ujian di kampusnya, tiba-tiba handphonenya berdering. Namun ia mematikannya karena sedang fokus mengerjakan soal. Setelah ujian selesai, ia pun mengecek handphonenya dan rupanya telepon itu berasal dari sebuah telepon kantor. Ia pun lantas menelpon nomor tersebut. Bagai disambar petir, ia terduduk lemas di lorong kampus. Saat seseorang yang berbicara di telepon itu mengungkapkan bahwa orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api dan kini jenazahnya untuk sementara waktu dibawa dan disimpan terlebih dahulu di rumah duka sambil menunggu kedatangan keluarganya. Seketika Sidik merasa dunianya telah runtuh. Ia tak menyangka bahwa malam tadi adalah malam terakhir mereka makan malam bersama. Kini ia merenung, bagaimana rasanya wisuda tanpa didampingi orang tua? Sedangkan ia tahu kedua orang tuanya sangat ingin melihat dirinya menjadi seorang sarjana. Ia memejamkan matanya lalu membayangkan kedua orang tuanya, tak terasa air matanya mengalir. Ia begitu merindukan mereka, sangat amat rindu. Kepergian mereka adalah ketidaksiapan Sidik. Nisan bertuliskan nama mereka adalah ketakutan terbesar Sidik, dan merindukan mereka adalah luka terbesar bagi Sidik. Luka yang tak akan hilang oleh waktu, luka yang selalu ada ketika ia sendirian di rumah. Sidik adalah anak semata wayang, ia tak memiliki kakak dan juga tak memiliki adik. Untuk lari dari kesedihannya, ia memutuskan untuk tinggal di sebuah kosan. Karena jika ia berada di rumahnya bayang-bayang orang tuanya selalu nampak di sana. Dan itu semakin membuat luka di dalam hati Sidik selalu basah. Ia merasa bahwa dirinya begitu menyedihkan. Ia mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya. Nampak ia dan kedua orang tuanya ada di dalam foto tersebut. Foto itu diambil saat kedua orang tuanya merayakan acara syukuran hitanan Sidik. Sidik mengusap-usap foto yang nampak sudah usang itu. Meskipun orang tuanya tak bisa menghadiri acara wisudanya, Sidik harap orang tuanya yang sudah berada jauh di sana tetap bangga kepada dirinya. Kini baginya, hanya doa-doalah yang bisa ia berikan untuk membalas semua kebaikan kedua orang tuanya semasa merawat dan membesarkannya. Terkadang ada rasa iri dan sedih bersamaan di saat melihat orang lain masih bisa berbagi suka dan duka bersama orang tuanya, tapi ia selalu mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa mungkin Sang Pencipta lebih menyayangi kedua orang tuanya. Ia pun menghapus air matanya yang berlinang, lalu tersenyum sambil tetap memandangi foto itu. Ia percaya bahwa suatu saat nanti rindu yang memilukan ini akan terbayar dengan pertemuannya kelak di alam sana. Hari itu nampak cerah seakan jadi hari yang indah bagi orang-orang.
Namun Diki adalah salah satu orang yang tak merasakan keindahan itu. Hari itu ia pulang ke kos dengan wajah yang lesu. Pabrik tempatnya bekerja sedang mengadakan pengurangan karyawan, dan Diki adalah salah orang yang kurang beruntung itu. Namanya tertulis di daftar pengurangan karyawan. Kini ia kebingungan. Harus melamar kerja kemana? Sedangkan selama ini ia sudah 5 tahun bekerja di pabrik. Ia merebahkan dirinya di kasur, memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup dengan pesangon yang diberikan oleh pabrik, karena pesangon yang diterimanya pun tidak terlalu besar. Ditambah lagi ia masih memiliki cicilan motor yang belum juga lunas. Terfikir olehnya untuk merintis sebuah usaha agar uang pesangon itu mengalami perputaran, tapi usaha apa? Terus harus mulai dari mana? Pikirnya. Pikirannya buntu, kepalanya pening memikirkan bagaimana kehidupannya untuk kedepannya. Ia merasa dirinya sangat sial hari itu. Padahal selama 5 tahun bekerja, Diki adalah orang yang rajin, bahkan lembur pun selalu ia jalani. Ia pun merasa bahwa pekerjaannya selama ini selalu baik, dalam artian ia tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal saat mengerjakan pekerjaannya. Maka ia begitu tak habis pikir ketika namanya ada di dalam daftar pengurangan karyawan. Amara sedang menonton acara musik di televisi. Ia begitu senang karena lagu-lagu Delian diputar di acara tersebut. Namun ia juga merasa sedih karena penyanyi favoritnya itu tiba-tiba hiatus dan tak ada kabarnya. Ia dikabarkan menghilang begitu saja dari dunia permusikan. "Suka Delian?" tanya Tatang yang muncul tiba-tiba seperti penampakan. Lalu ia pun duduk di sofa yang ada di samping kanan Amara. "Iya, kenapa emang?" tanyanya lagi. "Nggak apa-apa kok. Saya juga suka, soalnya lagunya bagus-bagus," ucapnya. "Oh iya, pernah datang ke konsernya gak?" tanya Amara. Pernah sih beberapa kali," ucap Tatang. "Wah, saya pengen banget nonton tapi belum kesampaian," ucap Amara. "Gimana kalau nanti dia adain konser lagi, kita nonton bareng?" tanyanya. Boleh juga tuh, biar saya ada teman," ujar Amara dengan antusias. Tatang tersenyum melihat wanita itu kegirangan. Jauh di dalam hatinya rasa ingin memiliki itu sangat kuat. Tapi ia lebih memilih untuk menahannya. Ia tahu bahwa mengungkapkan perasaannya kepada Amara di situasinya yang sekarang bukanlah sebuah hal yang bijak. Itu hanya akan membuat Amara kebingungan dan malah menjadikan Amara jauh darinya. Tatang bertekad bahwa dirinya akan menunggu Amara. Untuk saat ini biarlah dia tak punya hubungan apa-apa dengan Amara, asalkan ia jadi orang yang keberadaannya selalu dekat dengan Amara. Ia pun kadang ragu dengan perasaannya. Apakah ini benar cinta? Hanya rasa penasaran? Ataukah hanya sekedar obsesi semata? Begitu pikirnya, tapi tak bisa dipungkiri bahwa hampir setiap saat dirinya terbayang akan sosok Amara. Tatang yang sulit jatuh cinta itu merasa tak habis pikir bahwa ia memiliki ketertarikan pada Amara dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan ini dirasa terlalu singkat. Bagaimana bisa ia tertarik dengan seseorang padahal belum tahu betul seluk-beluk orang tersebut? "Fix, kayaknya gue udah gila," batinnya. Kadang begitulah yang namanya perasaan, logika dan hati rasanya tidak sinkron. Logika bilang jangan, tapi hati nyuruh maju terus. Logika bilang coba dulu, tapi hati gak mau. Logika dan hati memang gak pernah kompak ya. Perasaan jadi berkecamuk dan kita seolah sedang mendengarkan perdebatan antara logika dan hati. Tatang memilih untuk membiarkan semua itu mengalir. Ia tak begitu memikirkan apakah Amara akan membalas perasaannya suatu saat nanti, ataupun memikirkan bagaimana hasil akhirnya di ujung sana.
Ia hanya membiarkan semuanya bergerak secara alami karena katanya semesta itu bekerja. Maka ia pun memilih untuk melihat cara kerja semesta, bila saatnya semesta tiba untuk menyuruhnya berusaha. Ia pun pasti akan melakukannya.